Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 548 Senyum Kebahagiaan. Little Row, Little Mei, lihat. Ini hadiah yang aku siapkan untuk kalian berdua. Chu Feng mengeluarkan dua rok panjang dari kosmos saknya. Satu berwarna hijau muda dan disulam dengan daun willow, yang lainnya berwarna merah muda dengan bunga persik. Mereka bukan dua rok biasa. Keduanya dikelilingi oleh cahaya hijau redup dan cahaya merah muda. Selain itu, tekanan besar tersembunyi di dalamnya, karena keduanya adalah persenjataan elit. Chu Feng mendapatkannya dari dinasti Ji. Setelah kembali dari dinasti Ji, Chu Feng memberikan banyak harta karun itu kepada Chu Yue dan anggota keluarga lainnya. Namun, untuk dua rok cantik itu, ia meninggalkannya untuk Su Rou dan Su Mei. Ini khusus disiapkan untukmu. Aku rasa yang berwarna hijau lebih cocok untuk Little Row, karena bisa menonjolkan sikap dewasamu. Yang berwarna merah muda lebih cocok untuk Little Mei, karena bisa menonjolkan keaktifanmu. Aku yakin kalau kalian berdua pakai dua rok ini, kalian berdua pasti cantik banget, karena dari dulu kalian berdua memang cantik, apapun yang kalian pakai. Aku benar-benar ingin melihat sendiri seperti apa penampilan kalian berdua setelah memakainya. Saat berbicara mengenai hal itu, suara Chu Feng menjadi sedikit tercekat dan bahkan matanya pun memerah. Konon katanya, satu-satunya alasan mengapa anak laki-laki meneteskan air mata tetapi tidak mudah menangis adalah karena hatinya belum terluka. Menghadapi kedua kekasihnya, yang hampir kehilangan nyawa karena dirinya, saat ini telah tertidur selama 2 tahun penuh, dan tidak diketahui berapa lama lagi mereka akan tertidur, rasa bersalah di hati Chu Feng terus menyiksanya. Rasa sakit seperti itu sangat menusuk. Tunggu aku. Aku akan kembali. Saat itu, jika kau terbangun lagi, aku akan datang untuk membawamu pergi. Akhirnya, Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan wajah penuh keengganan. Dia tidak menangis, karena dia tidak ingin menangis di depan kekasihnya sendiri. Ia harus kuat. Hanya dengan menjadi kuat ia dapat bertahan lebih lama lagi, karena ia ditakdirkan untuk menanggung banyak beban. Jadi, setelah melemparkan pandangan lain yang penuh emosi dan keengganan pada kedua wanita cantik Su Rou dan Su Mei, barulah dia berdiri, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Astris gelombang astris namun, saat Chu Feng baru saja berjalan beberapa langkah, cahaya menyilaukan tiba-tiba datang dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Chu Feng tak dapat menahan diri untuk berubah karena dia dengan heran menemukan bahwa di dalam formasi roh yang awalnya stabil dan berputar-putar, saat ini dua lapis kekuatan mengerikan benar-benar melonjak. Satu lapisan adalah api yang membakar, yang lain adalah es yang ganas. Keduanya saling terjalin, membentuk tubuh energi yang sangat dahsyat, dan menghantam formasi roh berwarna ungu. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan itu, Chu Feng langsung panik karena pikiran pertamanya adalah bahwa mutiara es dan api yang sudah stabil kehilangan kendali lagi. Namun mutiara-mutiara itu bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Jadi, pada saat itu, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah berbalik, pergi, ingin meminta bantuan dari pendiri naga biru. Asteris namun, saat Chu Feng berbalik, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari belakang. Saat menoleh untuk melihat, wajahnya berubah drastis karena kekuatan yang terjalin oleh api dan es telah menghancurkan formasi roh, meluas keluar, dan memenuhi seluruh ruangan. Omong kosong, menghadapi situasi itu, Chu Feng sudah tidak bisa pergi karena dia merasa jika mutiara itu benar-benar kehilangan kendali, Su Rou dan Su Mei akan menghadapi bencana. Mereka tidak hanya akan menjadi boneka, mereka bahkan akan langsung ditelan. Jadi, dia tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus melakukan sesuatu untuk memperjuangkan secercah harapan bagi Su Rou dan Su Mei. Namun, saat Chu Feng ingin menggunakan formasi roh untuk mencoba menyegel api dan es yang merusak itu malah mulai menyusut kembali. Pada akhirnya, dua jenis kekuatan, api dan es, tidak hanya terbelah, mereka bahkan menjadi dua sosok, dan dua sosok itu persis Su Rou dan Su Mei. Akan tetapi, pada saat itu, dalam kecantikan Su Rou, ada sedikit jejak dingin, dan dalam kemanisan Su Mei, ada juga jejak berapi-api. Bagian terpentingnya adalah aura mereka saat ini sebenarnya tidak lagi berada di alam mendalam, tetapi di alam surga. Keduanya telah melangkah ke alam surga tingkat 2. Chu Feng. Setelah Su Rou dan Su Mei melihat Chu Feng, di wajah mereka yang sangat cantik, mereka berdua memperlihatkan senyum yang mempesona. Setelah panggilan itu dipenuhi dengan kegembiraan, mereka berdua melompat dan menghampiri Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka melompat ke pelukan Chu Feng dan memeluk Chu Feng di kiri dan kanan, tidak mau melepaskannya. Mereka menggunakan wajah kecil mereka untuk menempel erat di dada Chu Feng, untuk mendengar detak jantung yang telah lama ditunggu-tunggu dan merasakan kehangatan. Little Row, Little Mei, kalian berdua baik-baik saja. Dan melihat dua wanita cantik dalam pelukannya, Chu Feng terkejut dan merasa bahwa itu sangat tidak terbayangkan.
Dua kekasih yang telah ia rindukan siang dan malam selama 2 tahun namun belum juga terbangun, benar-benar terbangun saat itu juga. Hal itu membuat Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa, bahkan sulit untuk mempercayainya. Chu Feng, ayo pergi. Aku ingin pergi ke wilayah Laut Timur bersamamu. Aku ingin membawa kembali Ziling bersamamu. Dia milikmu, dan hanya milikmu. Tiba-tiba, Su Mei mengangkat wajah kecilnya yang manis dan muda dan berkata kepada Chu Feng sambil penuh keseriusan. Apa, ini, Little Mei, kau? Namun, Chu Feng, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, setelah mendengar kata-kata Su Mei, bahkan lebih tercengang. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana dia tahu tentang wilayah Laut Timur. Mungkinkah? Chu Feng, meskipun aku tertidur lelap dalam waktu yang lama, aku masih bisa mendengar dengan jelas suara tawa dan percakapan semua orang. Jadi, aku tahu semua yang terjadi selama kurun waktu ini, dan aku yakin bahwa Little Mei sama denganku, kan? Tepat pada saat itu, sepasang mata besar seperti air milik Suro berkedip pelan, dan dia menunjukkan senyum pengertian. Saat dia berbicara, dia menatap adik perempuannya sendiri, Su Mei. Ya, aku juga sama. Meskipun aku selalu tertidur lelap, aku bisa mendengar pembicaraan kalian. Jadi, aku sudah tahu apa yang kau lakukan dan siapa saja yang kau temui selama kita tertidur lelap. Chu Feng, bawa kami ke wilayah Laut Timur. Sekarang, kami bukan lagi gadis-gadis yang hanya menjadi penghalang. Sepertinya aku sudah benar-benar memahami kekuatan mutiara api ini. Sejujurnya, bahkan aku agak takut dengan kekuatan yang mengalir di tubuhku saat ini. Saat ini, aku sama sekali tidak akan menjadi bebanmu. Aku mampu membantumu. Bawalah aku bersamamu, aku ingin membantumu mengambil kembali Ziling. Su Mei mencibirkan mulutnya yang kecil, meraih tangan Chu Feng, dan menjabatnya tanpa henti sambil bertanya seperti anak yang dimanja. Mei kecil, kamu, ini, pada saat itu, Chu Feng benar-benar agak bingung karena kedatangan kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Tidak hanya Suro dan Su Mei yang terbangun satu demi satu, mereka bahkan memahami kekuatan dahsyat dari kedua mutiara itu. Chu Feng mampu merasakan kekuatan dahsyat mereka saat ini. Mengesampingkan kultivasi, dalam hal kekuatan tempur, kemungkinan besar mereka tidak kalah dengan dirinya. Chu Feng bekerja keras, mengalami kesulitan, dan melewati berbagai situasi hidup dan mati demi memperoleh kultivasi dan metodenya saat ini. Namun, Suro dan Su Mei di sisi lain, mereka hanya tidur nyenyak selama 2 tahun dan memperoleh kekuatan yang mereka miliki. Meskipun selama periode itu, mereka berdua juga menerima penderitaan yang menyakitkan, harus dikatakan bahwa mereka benar-benar memperoleh hal-hal baik dari sebuah bencana. Apa itu keberuntungan? Ini benar-benar keberuntungan. Keberuntungan yang Chu Feng temui sebelumnya hanyalah kentut jika dibandingkan dengan mereka. Namun, yang paling membahagiakan Chu Feng bukanlah itu. Melainkan bahwa Suro dan Su Mei, dalam 2 tahun ini, benar-benar terjaga dari awal hingga akhir, dan mendengar apa yang mereka katakan. Mereka tidak hanya tahu tentang masalah Ziling, mereka juga tidak memiliki sedikit pun rasa cemburu atau egoisme. Mereka benar-benar pergi dan meminta untuk pergi bersama Chu Feng untuk membawa Ziling kembali. Itu benar-benar membuat Chu Feng merasa sangat bahagia. Chu Feng, Ziling adalah wanita yang baik. Meskipun kami tidak dapat melihatnya, Little Mei dan aku telah mendengar percakapan kalian berdua. Dia mengkhawatirkan kami, dan aku yakin itu karenamu. Kami mengkhawatirkannya, dan itu juga karenamu. Kami para saudari sama seperti Nona Ziling. Selama Anda bisa bahagia, kami bersedia melakukan apapun untuk Anda. Bawa kami juga ke wilayah Laut Timur. Tepat pada saat itu, Suro juga berbicara. Terlebih lagi, di wajahnya yang cantik, dia bahkan mengenakan ekspresi tegas dan tegas. Chu Feng, bawa kami ke sana. Pada saat yang sama, Su Mei juga meminta dengan suaranya yang manis. Dan menghadapi dua wanita cantik yang begitu dekat dengannya, Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Jadi, dia tidak membuang-buang napas, membuka kedua lengannya, memeluk erat kedua wanita cantik itu, dan berkata dengan senyum tipis, tentu.